Teguh. Udah bergabung dengan kita ini. Sebentar. Halo Pak Har. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Mungkin kita perkenalkan Pak Teguh adalah Kepala Tata Usaha dari Puskesmas Kecamatan Matraman. Dulunya beliau adalah seorang perokok yang mungkin gimana perokoknya nanti kita dengar dari Pak Teguh ya, gimana kisah-kisah merokoknya dulu. Beliau mempunyai 2 orang anak, sepertinya juga anak menjadi motivasi dari Pak Teguh untuk berhenti merokoknya. Dan mungkin lebih enaknya gimana kisah zaman masih sebagai grup ahli hisapnya, Pak Teguh bisa cerita kali ya Pak Teguh gimana zaman-zamannya Pak Teguh masih jadi ahli hisap zaman dulunya. Ya Pak Teguh gimana ya. Pak Teguh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Mas Zulkifli. Pak Zulkifli. Ya. Dari SCB ya? Boleh diceritakan Pak Teguh? Awalnya memang berat untuk bisa berhenti merokok. Tapi karena tekad dan motivasi yang kuat, ya saya bisa berhenti dengan kesadaran sendiri bahwa merokok itu tidak baik buat kesehatan dan buat lingkungan. Akhirnya saya bisa termotivasi, bisa sampai saat ini saya benar-benar tidak merokok dan bau asap itu merasa sesak. Waalaikumsalam Pak Zulkifli. Ya, sekarang gimana Pak Teguh dengan bau rokoknya? Gimana maksudnya? Ya, dasarnya itu adalah motivasi dan niat yang kuat. Iya. Sekarang Pak Teguh ngelihat perokok atau ketemu rokok gimana? Ya, sedikit miris lah, apalagi kalau melihat anak kecil yang merokok, itu saya kejar-kejar itu. Kalau anak-anak kecil apalagi yang masih kira-kira SMP, di jalanan kadang saya nggak tahu tergerak dengan sendirinya, kita kejar, kita omelin itu, kita larang. Ya saya nggak, pokoknya udah masa bodoh mau orang tuanya marah atau enggak, tetap saya tegur. Ya karena gimana ya, mungkin panggilan jiwa gitu ya. Jadi kayaknya miris ya, melihat orang-orang anak-anak sekolah yang merokok. Panggilan jiwa seorang mantan perokok ya Pak Teguh. Iya, saya dulu emang berat sekali merokoknya. Sampai berapa bungkus seharinya dengan Pak Teguh dulu? Ya pertama, ya saya langsung putus waktu mau niat berhenti rokok itu. Ya ini aja apa maksudnya, nggak pakai, saya udah coba yang mengurangi, tapi hasilnya ya tetap aja kambuh. Dan saya coba metode sendiri ya, maksudnya ya berhenti langsung total, nggak pakai setengah-setengah. Dan alhamdulillah, walaupun beratnya itu pertama, minggu-minggu pertama itu ada perasaan sugesti. Mungkin sugesti itu yang bikin berat. Tapi kalau kita lalui sih, ya itu yang namanya tantangan sih. Tantangan setelah itu kita bisa melewati sugesti itu, udah lancar aja. Malah jadi timbulnya antipati.
antipati dengan bau asap dengan rokok. perokok. Iya. Iya, jadi jarak beberapa orang habis merokok aja kita udah bisa tahu, ah lu habis ngerokok lo. Sekarang bisa marah ke yang merokok ya, Pak? Ya, bisa berani menegur yang merokok. Bisa, Setelah kalau Bapak bagi jalanin, ternyata menurut pengalaman Bapak berhenti secara bertahap itu keberhasilannya lebih rendah ya daripada ketika Bapak coba untuk langsung berhenti secara total. kalau bertahap itu tantangannya lebih berat. Tantangan yang Bapak Sebatas, rasakan? iya, saya pernah merasakan itu yang bertahap itu bagi saya pribadi sih berat, soalnya banyak godaan untuk kembali merokok. Ya, dengan langsung tiba-tiba, insya Allah sih bisa dirasakan ke teman-teman. Yang penting tekad, niat, kemauan. Tekad, niat, dan kemauan untuk berhenti. Itu percuma, hanya slogan aja. Benar-benar slogan deh, hanya cuman di mulut aja, tapi kenyataannya dia pasti akan ngerokok lagi. Iya. Ternyata juga dulu dibilang ngopi tanpa merokok nggak enak. Saya ngopi ya enak-enak aja. Habis makan nggak ngerokok enak aja. Ada istilahnya, wah nggak enak habis makan nggak ngerokok. Tapi asik-asik aja kok. Hanya itu omongan aja. Tapi dulu ketika Bapak masih merokok, emang kayak gitu? Emang ketika mau ngopi harus dengan merokok? Ya, kebanyakan begitu. Dan satu lagi, merokok itu membuang waktu yang percuma. Kita belum habis ngerokok, ada panggilan. Ah, tanggung nggak, belum habis. Kita terusin toto, ada lagi yang obrolan lagi, nambah lagi. Jadi, nggak memanfaatkan waktu. Kalau kita perokok berat itu waktu kayaknya terbuang percuma. Itu yang saya rasakan. Iya. Beberapa kali saya terlambat itu ya kebanyakan karena merokok. Sayang dibuang, tanggung. Selesaiin rokoknya dulu. Iya. Ini Ya, ada Pak Ading, selamat bergabung Pak Ading. Oh, ada Dokter Hajar. Apa kabar Dokter Hajar? Bu Ajar. Iya, kangen nih sama Pak Teguh nih. Pak Teguh, waktu ketika Pak Teguh berhenti secara tiba-tiba itu, pasti ada keluhannya itu, Pak Teguh ngerasain berapa lama harus berjuang melawan keinginan untuk merokoknya itu? Ya ngerasanya seminggu pertama berat banget itu minggu pertama. Minggu pertama itu melihat orang ngerokok kayaknya gimana gitu. Kita bawaannya benar-benar sugesti banget. Terusnya bangun tidur habis minum air karena kebiasaan saya gitu. Kayaknya Biasanya Bapak merokok berapa menit atau berapa jam setelah bangun tidur? bangun tidur minum air putih, ya terus ya, Langsung cari rokok? ya kalau nggak olahraga ya ngerokok. Ngerokok itu, tapi ya ya hidup jadi kayak sia-sia aja itu, padahal kan racun. Harusnya kan kita olahraga bangun tidur nih cari rokok, terus berangkat kerja juga mau jalan, mau masuk kantor atau habis absen ngopi dulu, Rokok dulu. karena ngerokoknya. Dan punya komunitas, apalagi kalau saya udah banyak yang ngikutin deh, udah tahu nih pasukan perokok. Komunitasnya komunitas perokok ya? Iya, jadi kan istilahnya bahwa
ini salah yang kita lakukan. Jadi istilahnya kan kita berjamaah, jamaah, tapi jamaah nggak benar. Ya ngabisin waktu lah. Jemaah ahli hisab. Hmm. Sekarang kalau misalnya Pak Teguh ketemu teman-teman merokoknya dulu, masih sering diajak kembali merokok nggak Pak? Masih suka ketemu. Malah saya juga sering nyamperin ke teman-teman yang berokok karena biar gimana juga itu mereka-mereka itu kan sahabat saya dan dia juga tahu saya perokok dan sudah berhenti. Jadi mereka udah ya udah paham, nggak ada istilah menawar-nawarkan ini ya. Udah sama-sama tahu lah dia juga nggak mau. Malah banyak kan yang menghindar bicara sama saya, dia nggak ngerokok, ngormatin saya. Karena kalau ngerokok juga saya bilang, aduh asapnya nih, sorry nih. Dia bilang, ya asapnya mengganggu lah. Jadi Bapak sekarang bisa bikin ketika teman-teman Bapak ngumpul malah ikutan untuk tidak merokok ya? Mengajak mereka untuk tidak, artinya dengan setelah berkumpul dengan Pak Teguh sekarang, mereka malah ikutan segan, jadi tidak merokok dekat Pak Teguh. Iya, jadi banyak juga sih teman-teman yang akhirnya dengan terpaksa ikut-ikutan tidak, akhirnya bisa berhenti ngerokok seperti ya teman-teman security. Karena kita awasin terus, jadi kan dia banyak yang berhenti merokok. Padahal dulu Teman-teman, temannya ngumpul buat merokok ya Pak? iya, jadi ini sebentar ada pertanyaan dari Primanto nih, sejak kapan Nah, merokok? Ya, iya. merokok Primanto kepo nih, Pak Teguh sejak kapan merokok katanya. Primanto masih merokok ya? Pak Teguh agak freeze. Primanto masih merokok? tahun 80 saya. 80, waktu itu Pak Teguh umur berapaan ya Pak Teguh? 80 berhentinya itu udah 2017 atau 18 ya Pak? 2016 ya? 2017. Udah berapa 17. banyak tuh sumbangan Bapak buat pabrik rokok Pak? Udah pernah ngitung-ngitung belum Pak? Primanto, oh beneran nih nggak merokok Primanto? Udah hampir 40 tahun tuh Pak. Untung nggak sampai 40 ya Pak ya merokoknya. Udah. Oh, pas Manto mau lahir, berarti seumuran Manto. Seumuran Manto. Halo Budel, ada Budel nih. Berarti alhamdulillah nggak sampai 40 tahun ya Pak ya? Menjelang 40 tahun Bapak menyumbang ke pabrik rokok. Terakhir itu berapa yang harga terakhir merokok berapa bungkus Pak seharinya Pak? Terakhir 12.500. Seharinya berapa Pak? Rata-rata berapa bungkus Pak? Tergantung situasi sih. Kalau lagi Ya situasi rata-rata lagi aja. Rata-ratanya ya bisa 2 bungkus. 12.500 kali 2, 25.000 sehari Pak. Kalau sebulan Pak, 750.000 Pak. Kalau setahun Pak, 9 juta Bapak nyumbang ke pabrik rokok setahunnya. Bapak sekitar kali 18 tahun ya Pak. Bukan, sorry. 38 tahun ya Pak. Keren Pak, 342 juta Pak. Udah bawa berangkat haji berapa orang tuh Pak? Udah apa udah?
Tapi ketika merokok itu nggak pernah dirasakan ya Pak, banyaknya uang yang keluar. Ketika dulu Bapak merokok, pernah nggak kepikiran uang yang Nggak, dibuang, uang yang dibakar? semua orang perokok nggak pernah mikir itu, Dok. Yang penting kenikmatan, ya kenikmatan semua. Jadi nggak ada pikiran yang diburu itu emang udah apa hukumnya begitu kali ya, hukum dari perokok, apa hukum dari pabrik rokok. Jadi yang perokok itu nggak tahu harus cari apa dulu, apa yang penting rokok. Malah miris lagi banyak orang yang utang demi rokok kan. Ya, Iya. di zaman Utang. pandemi ini kadang-kadang ada yang malah mengorbankan kebutuhan yang lainnya, kebutuhan pokok yang lainnya untuk beli rokoknya. Iya banyak orang itu maskernya dicopot, rokok masih berani gitu dia. Mungkin karena nggak tersosialisasi atau gimana ya. Padahal dari gambarnya aja rokok kalau dipikir ya kita itu perokok itu orang tolol ya, udah tahu gambarnya ada gambar udah menyeramkan, tapi masih aja diburu ya, walaupun harga dinaikkan tetap Nggak aja. ngaruh. Tapi yang lebih parah Bapak ini sendiri, enggak, Bapak sendiri ketika waktu merokok ngelihat gambar dibungkus rokok itu, ketika masih merokok dulu emang yang dipikirin apa Pak? rasa rokoknya. Enggak, kan ada tuh gambar orang kanker paru, orang kanker mulut, peringatan-peringatan itu ketika waktu masih merokok itu apa yang Bapak pikirkan ketika melihat gambar-gambar itu? Ada perasaan takut atau apa gitu nggak ngelihat itu? Ada ngaruh nggak itu? Itu kebanyakan nggak ngaruh, Dok, karena itu gambarnya kecil. Mestinya itu gambarnya itu yang besar itu gambar itu. Terus saya logo rokoknya yang kecil. Jadi kebanyakan perokok itu masa bodoh menggambar. Jadi nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh mau gambar gimana juga. Pagi kalau saya kan dulu fanatik rokok sama Surya 16, ya udah cari Surya 16. Harus rokok itu. Ya kalau rokok lain nggak enak, paling kalau terpaksa karena nggak ada. Itu juga paling minta sama teman, bagi dong, karena nyari nggak ada di toko, nggak, udah pada habis. Selama masih merokok dulu ada pengalaman-pengalaman tertentu yang berkesan nggak Pak dengan merokoknya? Pak Teguh Agapris, selamat bergabung Mas Arif Syah. Ada pengalaman yang menarik nggak Pak dengan kebiasaan Bapak merokok yang masih menjadi Bapak ingat tuh sekarang? Ada cerita-cerita tentang merokoknya nggak Pak? Oh, saya pernah punya baju sama celana, karena itu celana andalan, baju juga andalan, andalan. Pas saya pakai, kok ini bolong. Wah, ternyata waktu bolong itu saya nggak itu kena dari puntung dari bara api. Bagi saya kan suka naik motor, sembari naik motor ngerokok, mungkin itu jatuh baranya bolong. Akhirnya Sambil naik motor juga merokok Pak? merokok.
kayaknya udah enak gitu naik motor ngerokok. Dia bolong-bolong itu celana sama baju, akhirnya nggak terpakai itu. Disimpan nggak itu buat kenang-kenangan? Nggak disimpan. Buat kenang-kenangan, mana tahu nanti kalau misalnya anaknya tergoda merokok, kasih tahu, lihat nih, bapaknya dulu nih. Kalau dengan teman-temannya sendiri, ada pengalaman-pengalaman ditegur atau segala macam nggak ketika merokok? Saya waktu itu sih nggak ada yang negur. Paling pernah istri aja yang cerewet sama saya. Ini ngerokok, apalagi dia kan suka saya boncengin. Asapnya ini kena mata. Tuh ribut di motor. Tapi saya tetap bersikukuh. Maksudnya nggak mau ngalah lah. Tetap ngerokok. Pas lama, iya bener juga ya. Bini gua ngomong. Jadi saya naik motor itu boncengin istri. Ya istrinya kena asap dah. Dia marah-marah. Tapi kita kan, saya egois. Ya, ternyata salah. Apalagi sekarang kalau melihat ada orang bawa anak ngerokok, nggak tahu saya timbul kadang saya bilangin, Pak, kasihan tuh anaknya tuh. Kena abu rokok atau asap rokok, kok mau diterima atau kagak, yang penting saya udah bilangin gitu. Bapak berusaha untuk menegurnya ya? Soalnya saya juga dulu pernah salah, karena nggak ngasih tahu, makanya sekarang ya yang penting saya ngasih tahu, mau terima mau enggak. Ini kita sapa dulu. Ada Kang Hari, selamat bergabung Kang Hari. Ada Uci, ada Unirania, selamat bergabung. Pak, waktu ketika Bapak naik motor, terus istri marah dengan asap rokok Bapak, waktu itu perasaan Bapak gimana ketika dimarahin sama istri karena nggak terima asap rokok Bapak? Ya. Ketika waktu itu, bukan sekarang. Ya, saya egois. Ya udah makanya pakai itu apa, pakai masker. Saya bilang sama istri, atau pakai selampe. Malah istrinya balik dimarahin. Saya marahin. Padahal ya salah saya. Menyadari kesalahannya baru sekarang ya Pak? Waktu dulu balik marah dengan dimarahin sama istri. Teman saya perokok, kau tahu naik ojek aja sih bilang gitu. Iya, berarti nggak boleh dimarahin ya perokok itu ya Pak? Ya kalau ketemu orang kayak gitu istri. Kalau dengan anak-anak Pak? Anak-anak saya selalu dari dulu saya jaga sih ya. Saya nggak pernah nyuruh anak-anak untuk membeli rokok. Jadi kalau setiap saya ingin merokok, saya beli sendiri. Dan saya juga kalau merokok itu di luar rumah, nggak pernah di dalam rumah. Tapi tetap aja kan di baju itu tetap bau asap. Dan yang selalu itu diprotes itu ya istri saya, yang cuci tangan itu bau rokok.
tangan ganti baju, tapi kadang malas ganti baju lagi kalau ya paling cuci tangan. Pak Teguhnya agak free sedikit. Mungkin kalau memang ada yang mau bertanya tentang pengalaman Pak Teguh merokok gimana, silakan aja ditulis di chat. Halo Lingga, selamat bergabung. Sepertinya Pak Teguh keluar ini. Sambil kita tunggu Pak Teguh, emang perokok mungkin agak sulit ya untuk berhentinya, tapi bukan berarti nggak bisa. Dan kita pun setelah perokok, caranya mungkin tidak boleh marah juga ya, seperti Pak Teguh dimarahin sama istrinya, malah dia balik marah ya. Iya, benar Pak Zulkifli, mungkin pernah ketemu dulu dengan Pak Teguh ketika dia masih perokok ya. Halo Lasri, selamat bergabung. Mungkin Pak Teguhnya ada kendala. Halo Sofi. Nah ini nih, Sofi nih, teman kita di layanan berhenti merokok nih. Sekarang Pak Teguh sangat semangat sekali untuk mengajak orang untuk berhenti merokoknya. Seperti cerita beliau tadi, beliau berani menegur orang di jalan, marahin orang di jalan yang merokok sembarangan. Nah, ini Pak Teguh kayaknya masuk lagi nih. Nah, kita berharap nih makin banyak para perokok yang bisa berhenti merokok, dan setelah berhenti juga harus makin peduli dengan lingkungannya, bisa mengajak yang untuk yang masih merokok untuk merokok. Mungkin kalau perokok, halo Pak Teguh, sempat keluar ya tadi Pak Teguh. Kalau perokok, mantan perokok seperti Pak Teguh yang ngomong, kayaknya mungkin akan lebih didengar daripada perokok. Daripada kita yang nggak pernah merokok, menasehatin atau marah sama perokok, yang ada mungkin dibalikin ke kita. Lu aja yang nggak tahu rasanya rokok. Mungkin Pak Teguh juga pernah kali ditegur marah, pernah nggak Pak Teguh? Ketika dulu masih merokok, ditegur sama orang, apalagi kalau yang menegur itu adalah orang yang tidak tahu enaknya rokok, biasanya tuh akan balik marah lagi. Kayaknya sinyal Pak Teguh agak ini ya. Pak Teguh, udah bisa dengar suaranya Pak Teguh? Pak Teguh sinyalnya kayaknya kurang bagus. Ya. Ada yang mau tanya ke Pak Teguh kali? Udah dengar Pak Teguh? Halo Pak Teguh? Dengar suara saya Pak Teguh? Halo Pak Teguh? Ya dok. Agak sempat ini ya sinyalnya ya Pak Teguh ya. Ya kadang-kadang putus. Pak Teguh, kita kan sering tuh menemukan perokok itu kalau ditegur, yang ada kadang dia balik marah. Pak Teguh ketika dulu masih menjadi seorang perokok berat, pernah nggak mengalami kayak gitu? Dinasehatin, ditegur sama orang untuk berhenti merokok, malah balik marah kepada yang negornya. Pernah nggak Pak?
Oh, Sering. sering. Ada yang berkesan, Pak? Mungkin teman-teman yang pernah kenal saya waktu saya kerja di dinas kesehatan itu ada eh, Agak putus-putus ya suaranya Pak Teguh. Iya, Pak? eh, kepala seksi kesehatan lingkungan dinas kesehatan itu dia memang tidak perokok dan anti dengan rokok, dan satu yang bikin kawasan dilarang merokok. Dan saya waktu itu ya emang sama dia diincer dulu. Jadi tiap saya merokok difoto, dikirim ke kepala dinas, dikirim. Terus saya lagi, pokoknya emang musuh lah sama saya. Dan ketika itu saya nangkep dia, saya lagi di luar pagar dinas kesehatan, kan di luar, saya pikir saya difoto. Foto saya kejar, saya ambil, itu kameranya, saya lihat video sama foto-foto itu saya hapus. Saya hapus benar. Terus malah saya tantangin dia, ngerokok itu kan di dalam pagar, di luar pagar. Luar pagar. Dia kalah ngomong, ya udah. Jadi emang musuhan lah sama saya di KDM, kawasan larang merokok. Tapi akhirnya saya jadi mulai diajak sama dia juga pinter juga. Saya diajak menjadi pengurus menjaga kawasan larang merokok. Jadi ya orang tadi dinas kesehatan itu di kantin boleh merokok. Pas saya ikut-ikutan KDM, jadi di luar aja. Jadi mah tegur-tegurin. Jadi mulai saat itu saya diajak sama dia untuk menertibkan kawasan dilarang merokok di area dinas kesehatan, dan alhamdulillah sih berhasil. Wis, keren. Berarti Pak Teguh malah mengajak orang menjalankan KDM-nya ya di dinas kesehatan ya? Ketika masih di dinas kesehatan ya? Itu ya saya masih merokok, masih ngerokok, hanya memindahkan kawasan. Tadinya kan sembarangan itu di kantin dinas kesehatan bisa merokok. Iya, itu yang ada pengalaman yang di dinas kesehatan. Tapi minimal kan berarti ketika Bapak di dinas kesehatan udah bisa membuat aturan tidak merokok sembarangan dengan KDM-nya. Tapi masih pada merokok ya? Masih, jadi ngerokok itu ya keluar pagar, ada di warung kopi. Jadi pada ya tadinya sih di kantin itu di area parkiran dinas kesehatan dalam masih ngerokok masih free, karena nggak ada kawasan, nggak ada peraturan. Iya. Begitu Pak Teguh masuk ke bergabung dengan kita waktu itu di tahun 2016 ya Pak Teguh ya? Ya. Pertengahan 2016 ya, Pak Teguh masih seorang perokok, emang tidak merokok di dalam puskes, tapi ya kita di posisi kontrakan, tapi di jam istirahat biasanya akan mengajak rombongannya merokok di tempat-tempat tertentu di luar sana ya Pak. Bukan yang mengajak, jadi teman-teman saya. Jadi kalau saya bergerak, mereka mengikut. Iya.
Dan Ya, ketika Pak Teguh, itu salah satunya saya bilang nggak efisien waktu. ya, karena harus pergi ke suatu tempat dulu untuk bisa merokok ya, di warung yang Istilahnya agak jauh mencari dari puskesmas. inspirasi. Dan hebatnya Pak Teguh ini ketika itu jadi kepala tata usaha kita. Ketika Pak Teguh datang, saya lagi pengen mengajak orang berhenti merokok. Dan Pak Teguh yang waktu itu saya baru kenal, saya ajak ngobrol-ngobrol tentang keinginan untuk berhenti merokoknya. Sempat waktu itu tercetus sama Pak Teguh berhenti merokok kalau anaknya diterima di SMP negeri ya Pak ya. Pada waktu itu posisi anaknya masih kelas 6 SD. Jadi menurut saya sih emang Bapak Teguh belum mau banget, masih nunggu anaknya, ya sudahlah. Tapi yang saya ingat banget, Pak Teguh selalu mengatakan, saya tuh bisa berhenti untuk yang lain-lainnya, tapi rokok sangat berat. Saya cuma hanya mendengar kalau Pak Teguh berkeluh kesah tentang sulit ya berhenti merokok. Dan saya juga biasa, waktu itu juga nggak banyak ngomong apa-apa ya Pak Teguh ya. Sampai ketika anaknya sudah SMP, dan ternyata nggak negeri ya, karena emang pilihannya ada yang lebih baik dari situ. Sempat juga Pak Teguh saya panas-panasin, Pak Teguh anaknya dengan pilihan sekolahnya mau melanjutkan hafalannya dengan janji Pak Teguh dia masuk SMP negeri, dan ternyata tidak berhasil. Pak Teguh akan tetap mengorbankan kesehatan Pak Teguh gitu, sementara pilihan anaknya ternyata adalah pilihan yang terbaik. Terus kayaknya masih ini ya, mungkin juga anak itu buat Pak Teguh juga motivasi ya, untuk walaupun berat berhenti merokok. Akhirnya setelah kita pindah ke gedung baru masih sempat merokok juga ya Pak ya? Yang kita udah di gedung baru masih sempat merokok ya? Karena sempat saya ketemu buktinya ada foto Pak Teguh di atas dengan pegang rokoknya. Dan akhirnya Pak Teguh ini coba deh saya diterapi lagi, kita ini mau coba terapi merokok. Kayaknya itu ya Pak yang benar-benar yang kita sempat bikin foto. Terus setelah itu Pak Teguh ngomong saya udah nggak merokok sama sekali. Dan setelah itu malah kita bikin aturan di sini melakukan larangan merokok bagi karyawan-karyawan, dan malah kita bikin aturan bahwa untuk jadi pegawai puskesmas itu yang di bawah ini kita, terutama untuk cleaning service dan security, kita harapkan untuk tidak merokok ya Pak ya. Jadi kita rekrutmennya ke saya dulu gitu. Dikirim ke saya dulu, itu menjadi satu penilaian bagi kita dalam melakukan rekrutmen tenaga di Puskesmas Matraman. Ini teman-teman udah banyak yang bergabung nih. Selamat. Kenapa? Ya, Pak Teguh? Di kelurahan ikut-ikutan kan ya. Untuk rekrutmen PPS juga. Iya. Dengan salah satunya anti rokok. Ya. Walaupun sebenarnya mungkin PR kita masih banyak ya Pak Teguh ya, tapi harus dengan keyakinan. Kalau kita melakukan dengan konsisten dan kita yakin, walaupun pelan pasti akan bisa. Buktinya di lingkungan lintas sektor kita, PPSU juga mulai digerakkan untuk ikut program berhenti merokok, melakukan edukasi kepada mereka untuk berhenti merokok. Itu ada puji ya dari UKU. Mudah-mudahan kita tetap konsisten dalam menjalankan program ini ya Pak Teguh ya. Dan saya sangat senang sekali karena Pak Teguh sebagai orang yang berpengalaman, udah berkecimpung dalam komunitas ahli hisapnya, tahu benar gimana caranya ngomong ke perokok itu. Jadi kalau saya sendiri sih sangat senang banget dengan Pak Teguh berhenti, dengan semangatnya untuk menegur orang yang merokok sembarangan, apalagi kalau itu dekat anak kecil. Karena itu sangat bahaya sekali.
Kalau menurut Pak Teguh, mungkin dari pengalaman Pak Teguh, harusnya gimana sih kita menegur yang perokok itu, Pak? Mungkin ada tips-tips buat dari Pak Teguh agar kita bisa mengajak perokok itu untuk bisa berhenti dari merokoknya. Gimana, Ini jaringannya? ya, menurut Pak Teguh, sebagai orang berpengalaman, harusnya bagaimana sih kita ngomong kepada perokok itu agar bisa didengar, agar dia mau mendengar kita untuk yaitu berhenti merokok itu ada 3 cara. Satu dari keinginan pribadi yang tulus, kedua dari diagnosa dokter bahwa kita sudah kena sakit apa dan harus berhenti, ketiga meninggal. Jadi tinggal kita pilih aja mau berhenti dari mana. Kalau bagusnya sih emang sebelum didiagnosa oleh dokter sakit harus berhenti, lebih baik berhenti dengan tekad dan keinginan dan keikhlasan sendiri bahwa merokok itu tidak baik. Jangan karena ada 2 vonis lagi baru berhenti. Iya, semoga teman perokok juga menyadari nggak ngerokok juga keren kok. Iya kan, kata siapa ngerokok itu keren, enggak. Ngerokok itu bau. Merokok itu bau. Itu yang harus diviralkan ya Pak ya, merokok itu bau. Tapi kalau ya kan, perokok kan dibilang kayak gitu bisa marah dia Pak. Emang benar. Ya bukannya dia marah atau enggak, emang benar, emang bau. Anak kecil juga bilang, oh, bau rokok. Dibanding sama yang tidak perokok kan. Salah satunya ada yang masuk ke ruangan saya gitu. Ya ketahuan kalau misalnya perokok, ngerokok lo ya. Udah ketahuan kan. Jadi emang bagi gue sehat kok, nggak ngerokok enak. Buat olahraga pagi juga. Yang Bapak rasakan sekarang gimana setelah tidak merokok? Ya, seger aja badan sama napas juga enak. Ya, saya kalau olahraga maksain itu naik sepeda, trek susu Marekon itu, saya bisa 5 kali tanjakan. Marekon itu curam itu pesepeda pemula nggak bakal sanggup. Ngeges nggak pasti pakai istirahat. Jadi kalau nggak genjotnya stabil itu berarti staminanya bagus. Itu Bapak rasakan setelah berhenti merokok? Staminanya lebih bagus ya? Saya kan emang dulunya juga emang suka olahraga. Saya senang olahraga, tapi setelah berhenti merokok lebih enak lagi napas. Napas enak. Napas. Nggak ngos-ngosan lagi ya? Mulut juga nggak bau. Mulut nggak bau. Dan gigi saya rusak. Kalau saya masih ngerokok terus mungkin lebih parah lagi. Jadi ya banyak segi positifnya dibanding negatifnya. Ini kayaknya bisa jadi ini ya Pak. Promosi jadi sehat itu. Iya Pak. Gimana? Enggak, dengan Bapak merasakan sendiri manfaat yang Bapak rasakan dengan berhenti merokok, mungkin bisa jadi modal untuk ngajak yang masih perokok untuk
berhenti merokoknya. Karena peringatan di bungkus rokok pun nggak ngaruh buat yang perokok. Nah, sebetulnya sih bukan yang ngajak ya, itu memang kewajiban kita, Iya. kewajiban Sip. kewajiban pribadi saya, kewajiban demi lingkungan dan demi masa depan. Soalnya ya bukan apa-apa, sehat itu masa depan kita loh. Jadi kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Jadi nggak ada waktunya untuk terlambat. Saya berhenti merokok juga apa? Udah umur berapa saya berhenti merokok, tapi nggak ada kata terlambat. Daripada Ya, benar. diberhentiin oleh dokter. Untung nggak sampai 40 tahun Allah, kan, Pak? ya berhenti sendiri lah. Jadi sekarang mengajak orang berhenti merokok adalah suatu kewajiban ya, Pak. Kalau kita udah menganggapnya sebagai suatu kewajiban, adapun mungkin penolakan dari orang atau penerimaan yang tidak baik dari orang, ya nggak masalah ya. Karena kalau kita itu merupakan kewajiban seperti kata Pak Teguh tadi, kita akan melakukannya dengan senang. Karena memang kewajiban kita, terima nggak terima itu urusan lain ya, Pak. Iya, jadi ada kepuasan batin tersendiri apabila yang kita ajak itu mau akhirnya berhenti gitu. Jadi ada, betul sih, nggak masalah lo mau berhenti mau kagak sih, bukan urusan gue. Tapi kita kayaknya salah aja kalau kita nggak bilangin dia bahwa merokok itu nggak baik. Dan banyak orang terpapar akan asapnya juga yang ngisep salah, asap yang keluar juga bikin lingkungan nggak bagus juga. Ya, berarti kan bukan walaupun itu hak mereka, walaupun mereka punya hak untuk merokok, kita juga berhak untuk mendapatkan udara yang sehat, lingkungan yang sehat. Jadi harusnya memang kita harus peduli ya, karena dampaknya itu bukan hanya buat perokok, tapi juga buat kita yang tidak merokok, yang terpapar asap rokoknya. Walaupun terpapar asap rokoknya tidak langsung dia merokok di luar, seperti kata Pak Teguh, dia masuk ke ruangan Pak Teguh dengan masih bau rokok, itu ya masih membahayakan buat kita yang tidak perokok. Jadi menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan, sebenarnya bukan hanya buat kepentingan perokok ya Pak, kepentingan diri kita sendiri juga ya, biar kita nggak terpapar. Ya. Ya. Sama yang lebih miris lagi sekarang ini zaman vape nih dok. Zaman vape itu baunya nggak ada bau dia, nggak ada bau, tapi kan lebih parah lagi, itu kan leukemia. Itu pemerintah yang harusnya bisa menjaring toko-toko itu aja itu malah banyak para wanita, anak-anak ABG itu merokok itu. Nah, rasanya bisa dipilih, mau strawberry, mau apa, dan baunya juga macam-macam. Dan dia mudah sekali, seperti dibikin kalung, kan dicas. Jadi kalau itu dia merokok, itu juga buruk juga itu. Iya. Berarti dengan adanya vape ini PR kita makin nambah ya Pak ya? Iya nambah vape. Vape malah banyak kan masyarakat itu nggak ada komplain, soal kan nggak bau. Baunya bau wangi, bau apa? Bau buahan. Dan rasanya juga bau buahan. Itu yang bahayanya itu. Tidak terasa udah jam 3 lewat Pak Teguh. Teman-teman terima kasih sudah bergabung dengan kita di
obrolan santai kita siang ini. Pak Teguh memberikan banyak masukan-masukan dan insight kepada kita bagaimana seorang perokok dan bagaimana Pak Teguh sekarang setelah berhenti merokok dengan niat dari Pak Teguh bahwa menegur orang merokok itu adalah kewajiban kita ya Pak Teguh ya. Jadi semua kita harusnya mengajak orang yang mungkin mereka tidak peduli tapi mungkin juga mereka belum bisa berhenti. Mungkin kewajiban kita untuk bisa mengingatkannya. Nah, nih Pak Teguh, mungkin untuk yang ingin mengingatkannya ini nih, kalau ingin tahu trik-triknya nih nanti nih, saya akan buka kelasnya nih Pak Teguh, tanggal 27-28 ini, kita akan belajar tentang gimana sih kita mengajak orang perokok, apalagi kalau misalnya itu adalah, yang perokok itu adalah orang-orang anggota keluarga kita yang kita sayangi gitu. Itu kita mengajaknya merokok itu sebenarnya bukan untuk yang perokok itu sendiri, tapi juga buat kita agar keluarga lain yang tidak merokok tetap sehat. Ya, benar kan Pak Teguh ya? Gimana caranya biar si kita enak ngasihnya dan perokok gak marah seperti ketika Pak Teguh ditegur sama istrinya marah. Mungkin itu yang akan kita coba kupas nanti gimana caranya kita mengajak si perokok itu agar dia menyadari bahwa merokok itu membahayakan dirinya juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Pak Teguh, mungkin karena sudah waktu juga, kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak atas sharingnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang bergabung di sini. Nanti jam 4 kalau emang ada yang mau bergabung lagi, kita akan sharing lagi dengan pakar kesehatan dari Rumah Sakit Persahabatan. Beliau adalah kepala klinik berhenti merokoknya Rumah Sakit Persahabatan. Nanti kalau misalnya ada waktu, silakan bergabung. Pak Teguh, terima kasih banyak atas waktunya bergabung dengan kita. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya Pak Teguh ya, bahwa mengajak orang berhenti merokok itu adalah kewajiban kita. Ya, mungkin ada 1-2 patah kata bagi Pak Teguh buat teman-teman kita di sini atau mungkin buat perokok. Silakan Pak Teguh. Iya. Ya, untuk para perokok jangan malu untuk berhenti dan jangan takut nggak dibilang keren, karena nggak ngerokok itu keren kok. Pokoknya ngerokok itu katanya nggak pede kalau nggak ngerokok. Pede kok, hanya perasaan aja. Ayo teman-teman bangkit, irit, jangan merokok. Itu aja dari saya. Sehat masa depan. Sayangi keluarga. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Pak Teguh, tidak merokok itu keren, tidak merokok itu tetap lebih pede. Kita tetap untuk tidak merokok untuk kesehatan kita semua. Terima kasih semuanya telah bergabung di sini. Mudah-mudahan pembicaraan kita, diskusi santai kita ini ada manfaatnya buat kita bersama. Terima kasih. Saya Dr. Desi Savitri mengucapkan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.